Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Muslimun an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadi sya'r la yara alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, masih berkenan tentang babul iman, bab tentang keutamaan iman dan juga orang-orang yang menjaga keimanan serta orang-orang yang mengabaikan nikmat besar dari Allah berupa nikmat iman. Yang belum niat iktikaf tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, mengulang sedikit pertemuan 2 pekan yang lalu, di mana di sini wa akhraja Muslimun, dan mengeluarkan Imam Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika kami, kata Sayyidina Umar, sedang duduk di sekitaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, idh tala'a alaina rajulun sadidu bayadis thiyab, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang penampilan pakaiannya putih banget gitu ya, syadidu sawadis sa'ar, dan rambutnya hitam kelam, la yara alaihi atharus safar, enggak nampak dari penampilan orang ini bekas perjalanan jauh, alias rapih-pih, rambutnya enggak ada yang, bajunya enggak kotor, enggak lecek. Ini kalau boleh kita ngambil baiknya, nasihat dari sini adalah kalau kita untuk urusan ibadah bikin secakep-cakep penampilan. Jangan baju yang bekas kita pakai lagi. Itu dia kata orang tuh, bau katanya. Ya, bau gitu. Kan Allah yang ngasih. Mestinya kita gitu bersyukur ame Allah pakai, jadi Allah pun senang kalau bahasa manusianya. Kalau untuk tur, jalan-jalan, pergi rekreasi, senang-senang, usah kayak dibilangin. Orang pasti nyari baju yang bagus, nggak mungkin yang jelek, nggak mungkin yang bau, hatta dimodalin dirinya dengan parfum. Kan gitu. Tapi kenapa sih kalau buat Allah nggak kesono pikiran kita, nggak mau kelihatan bagus di hadapan Allah, ngapain sih gitu ya? Kan Allah yang ngasih semuanya. Maka kalau Allah ngasih semuanya gitu kan, berarti bahasa kita manusia harus kita tonjolkan ame Allah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil, gunakan pakaian terbaikmu setiap mau ke masjid, setiap mau ibadah gitu. Mau yang perempuan, mau yang laki, begitu. Kalau lakinya pakaian kurang bagus, bang, jelek banget tuh bang, ganti apa ya, koko yang kemarin ayah beliin bang, pakai. Bini juga begitu, ya Allah neng,
lecek banget begitu nong, nodek lagi. Tuh pakai apa? Baju yang kemarin saya beliin ulang tahun juga gamis. Pakai apa neng? Kan cakep. Gitu. Maaf ya, bahasa manusia nih. Kalau kita ngasih seseorang pakaian lalu dipakai, kira-kira perasaan kita gimana? Kirang senang. Gitu. Ya. Pakai, ambil, gunain. Wala ya'rifu minna ahad. Enggak ada satupun, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kami para sahabat saat itu yang ada di sekitar Rasulullah kenal dengan orang ini. Kalau bahasa nasihat yang tersiratnya, kalau untuk hadir majelis taklim jangan pakai kata, nah kita kagak kenal. Apa enak kita masuk, apa enak kita gabung, enggak ada cerita begitu, saudara. Emang apa? Yang namanya majlis taklim raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah yang ada di atas permukaan bumi. Yang namanya masjid, yang namanya musola, baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah. Enggak ada yang memilikinya, semuanya punya Allah. Setiap kita umat Islam dari manapun asalnya, mau laki mau perempuan, berhak untuk ibadah di situ dan punya kewajiban untuk menjaga kebersihannya, kesuciannya, kemakmurannya. Gitu. Jadi jangan kata nggak enak ntar orang kata apa, orang nggak bakalan tanya, nggak bakalan tanya. Tadi ada acara di dekat Republika, di mobil ada orang cerita, dulu kita nakal-nakalnya, padahal kita keluar dari rumah pengen makan, kita lihat orang pada berbondong-bondong istilah, tahlilan nih, tahlilan, ikut ikut itu, kita ikut aja di situ berdua. Kata temen kita, nggak enak nih, gampang kita kenal semua orang situ, gitu. Pulang bawa berkat, duit nggak keluar tuh, berkat, berkat. Emang dorongan berkat, maaf umum bahasanya, dorongan berkat lebih kuat ketimbang dorongan akhirat. Ayo dah. Ada yang bilang begitu, San. Kalau kita nih, yang kita tahu ada grup, San, grup acara maulid. Jadi di mana aja maulid, tanggal berapa tahu. Siapa yang tahu siap tahu. Ada yang bilang, emang nggak ada berkatnya. Tuh. Ada lagi yang bilang pengajian subuh Ahad, ya kan, di sebelah sonoan. Dia bilang begitu. Ada nih yang bilang juga, kalau maulid di sono datang duluan. Emang apa? Kalau duluan dapat berkah, kalau belakangan udah nggak dapat dah. Yang duluan yang dikasih. Tuh. Ya, paham ya. Jadi kalau untuk urusan akhirat kita jangan pakai tanya, jangan pakai bingung, jangan khawatir entar bagaimana, masuk aja. Emang perintah begitu kata Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian lewat di taman-taman surganya Allah yang ada di dunia, gabung, masuk, ikut, nimbrung dah. Pasti dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang dekat rumahnya, yang semua orang kenal dia kenal orang-orang tersebut, dia kagak datang, bagaimana yang jauh? Begitu dah emang. Man kalau layar tancap dulu, di kampung mana juga dicari. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki asing ini yang rapi penampilannya, putih pakaiannya, hitam legam rambutnya dan tersisir rapi, duduk gitu kan ke arah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu laki-laki ini mendekatkan dengkul mulia beliau ke dengkul mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Lalu laki-laki ini meletakkan dua tapak tangannya di atas dua paha mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Syukron? Kalau hadir majelis taklim jangan jauh-jauh dari guru. Dekat, merapat, dekat gitu. Udah datang pertama pojokan. Ngapain? Gitu, ngapain dah? Usia muda. Kalau aki-aki kali dah.
emang dia nggak bisa tegak, udah kudu ada yang disandarin sama dia. Nah gagah jejak kakinya di pojok, buka HP lihat TikTok, nonton ada apa yang di YouTube, ngaji deketin gurunya, rapetin diri kita biar apa yang disampaikan oleh guru jelas kedengaran nama kita mandang guru ada nilai ibadahnya, kita resapin apa yang ada guru keluarin, itu pun nilainya subhanallah. Ini jauh banget, la ilaha illallah. Besok kan diantara yang Allah kasih kemuliaan untuk memberikan syafaat adalah guru. Dan maaf, guru-guru kita dulu khususnya, nggak terlepas juga guru-guru sekarang. Nih kalau ngelihat begini, beliau-beliau nandain tuh, si Pulan di sono kayak Bang Rahmat nih, mohon izin, tukar tempat dia tadinya di sini Bang Sari, dia kan tukar tempat dia, tuh. Tahu jadinya. Makanya di dalam Islam untuk urusan judul hadir majelis taklim jangan pindah tempat kalau nggak emergensi. Kenapa? Karena ada ungkapan Arab, man sabata nabata. Barang siapa yang netep dia tumbuh. Netep udah di situ. Cuman jangan keras-keras. Misalkan Bang Rahmat nih tadinya di sini, kemudian pindah ke sini. Ada yang nempatin di situ, jangan ditegur. Pindah tempat saya tuh, jangan, nggak jadi ngaji, diberantem. Gitu. Jadi fleksibel aja. Oh enggak, kita sisian sini dikit, jangan jauh dari tempat yang awal. Emang apa? Dengan begitu namanya kita lagi nanam pohon kebaikan di taman surganya Allah. Kalau bahasa manusia, malaikat jadi nggak bingung. Oh Bang Rahmat di situ, adek no cuman geser dikit dia. Begitu saudara. Beda sama sholat. Kalau sholat dianjurkan setiap bumi Allah jengkalannya pernah kita pakai buat sujud. Begitu. Kita sholat fardu di sini, selesai salam istighfar tobat zikir doa, pindah sholat sunnah. Tuh. Nanti misalkan sholat isya pindah ke sini, sholat ba'diyah isya di sini, sholat witir di sini, pindah-pindah. Supaya sekali lagi setiap bumi Allah yang pernah kita kunjungi di situ pernah kita jadikan tempat sujud. Yang kita tempat sujudin atas atapnya, ikut 7 lapis bumi itu. Begitu saudara, ngaji. Jadi jangan cuma jual tanah doang taunya. Nah, iya, dia bisa cuma jual tanah, tapi dia nggak bisa ngambil manfaat itu tanah buat kehidupan akhiratnya. Siapa juga bisa jual tanah, nah, tinggal jual. Calok kata Bang Rahmat. Ya. Waqala, lalu laki-laki ini berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, gitu kan, akhbirni anil Islam, tolong beritahukan kepadaku apa itu Islam. Bila pertanyaan ini dilemparkan kepada seluruh jamaah baik yang laki ataupun yang perempuan, jawabannya apa? Bang, Islam apa sih bang? Kira-kira jawabannya apa? Assalamualaikum. Ada orangnya. Kalau kata Gus Ikdam, teko uangnya, gitu. Teko uangnya, teko Gus. Nih kalau ditanya, Islam apa sih bang? Kita jawabnya gimana? Kan kita hidup sebelum keluar aja udah Muslim kita. Emang apa sukron Muslim? Sebab ayah ibu kita, hatta kakek nenek kita, hatta ayah kakek nenek kita, ibu kita, ayah ibu kakek nenek kita Muslim, kan gitu. Kita udah jadi Muslim tuh semenjak ada 4 bulan di rahim mulia ibu kita udah Muslim kita, gitu. Nggak perlu disahadatin lagi, cuman anjuran ajaran Rasulullah sebagaimana beliau lakukan untuk Sayyidina Hasan wal Husain adalah diazanin.
diakekahin, dikhitanin, itu ajarannya. Makanya ada saya pernah dengar bahkan nonton videonya. Apa itu azan di telinga bayi? Ente dah saudara, kita karena Rasulullah mengazankan dua cucu mulia beliau Sayyidina Hasan wal Husain. Nah ini kita muslim. Pertanyaannya kalau ada orang nanya, Islam apaan sih bang? Kira-kira kita jawabnya bagaimana? Ya begitu dah. Iya. Kadang jangan sampai Islam itu cuman sebagai cover untuk selama kita hidup. Kok cover syukuran? Iya, cuman penutup depan doang. Casing bahasa HP. Dalamnya nggak tahu Islam itu apaan. Kalau orang nggak tahu Islam, padahal dia adalah Muslim, kan bingung kita. Ente Muslim, alhamdulillah, benar. Dari dulu, dari sebelum saya lahir, Islam apa ya bang? Islam. Ntar saya tanya dulu ya. Orang kalau nggak kenal sesuatu, bahasa kitanya nggak kenal maka nggak sayang. Maka ketika digerogoti oleh hawa nafsu keislaman kita nggak ambil peduli. Emang apa? Kita nggak kenal. Kalau kita kenal nggak mungkin. Kita kenal makanan nih enak banget dah. Dan ini makanan jarang adanya, sebutannya ada gitu kan, dikit produksinya, mahal harganya, dan kita doyan banget. Kira-kira kita taruh di kulkas apa di lemari baju? Kan kalau di kulkas orang banyak buka kulkas. Iya, umpetin tuh kata Bang Ram. Berarti nih orang kan kena nih kue, ya kan, enak, harganya mahal, produksinya dikit. Kalau kita pengen susah nih kalau nggak ada lagi, dijaga supaya orang nggak makan punya kita yang kita demen, kan begitu, dijaga. Makanya orang banyak mempermainkan Islam, dan orang-orang lain pun dengan sukacita dimainin Islam, kita diem aja. Salah. Kita juz'un la yatajazza, hadirin, dengan Islam. Apapun urusan Islam, nyawa berani kita lepasin. Harus begitu. Tapi kalau kita nggak kenal Islam, cuman cover doang, cuman casing doang, cuman pembungkus doang, maklum kalau kita nggak ada greget. Jangankan untuk orang yang hina Islam, hawa nafsu grogotin kita nyantai. Ada syukuran? Bukan ada, banyak. Orang menggadaikan sholat untuk urusan hobinya. Orang menggadaikan puasa untuk memenuhi lonjakan hawa nafsunya. Ditinggalkan puasa. Orang rela nyakitin orang tuanya demi menguasai harta warisan. Orang rela berantem sama saudaranya gara-gara coba dah. Itu kan namanya yang menggerogoti Islam. Karena Islam itu ya, agama Muslim itu orang yang berpasrah diri dan memeluk Islam. Memeluk Islam, berpasrah diri sama Allah. Al muslimu lil muslimi kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim sama muslim itu seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menopang. Gitu, kayak satu bangunan saling menopang gitu, ya kan? Al muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata baginda, orang muslim sebenar-benarnya muslim adalah seorang muslim yang enggak berani untuk menyakiti saudaranya sesama muslim lewat mulutnya dan lewat tangannya. Pertanyaannya sekarang, ada enggak yang berbuat begitu? Banyak, bukan cuma tetangga, seperut saudara, dia maaf ya, jauh kan saudara apa najis lah, jauh. Coba
Ada yang begitu saudara, asli ada. Kalau dikata muslim nggak masuk, tapi dia ngaku. Inilah kekurangan kita umat Islam nggak kenal Islam. Repot saudara, repot. Kita ngaku-ngaku, tapi buktinya kagak ada. Buktinya bahaya saudara. Kita lanjutkan. Antas al-Islam. Mohon maaf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seraya menjawab pertanyaan dari laki-laki ini. Apa kata baginda Rasul? Al-Islamu. Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar. Artinya apa? Nah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Terus nah, kita lanjut nih biar hidup. Apa bedanya nazirun dengan syahidun? Nazirin itu melihat, syahidun itu menyaksikan. Kata-kata syahid di sini menyaksikan. Apa bedanya? Ada yang tahu? Supaya masuk sini nih. Nazirun, orang yang melihat, seseorang yang melakukan. Oh, dia nih yang lihat nih, ini nazirnya nih, lihat nih, dia nazirun. Nun, alif, za, amera. Melihat. Syahidun, orang yang menyaksikan. Perbedaan nazirun dengan syahidun apa? Nih. Kata guru kita, nazirun itu kerjaannya melihat, melihat. Kalau syahidun mengasyikkan dan mengerjakan. Baik. Ada pendapat yang lain? Ibu-ibu? Assalamualaikum. Ada. Oke, baik. Nazirin itu atau nazara, melihat itu adalah melihat. Saya lihat Bang Zarkasi, saya lihat Bang Rahmat, saya lihat Bang Adi, saya lihat guru saya, ya kan, Ustaz Dr. Haji Sakarudin, saya melihat orang tua saya Haji Madinah, saya lihat saudara saya Pak RT Oman dan semuanya, saya melihat gitu. Kalau di pengadilan, anda lihat, ente tahu yang bekerja kaget, namanya cuma lihat. Tapi kalau syahidun menyaksikan luar dalam dia tahu. Pertanyaannya sekarang, bahasa di sini adalah antasyhada alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Ente udah jumpa sama Allah? Kira-kira kalau ditanya begitu gimana kita jawab? Ente udah lihat Allah, udah menyaksikan Allah. Kok ente bisa berucap antasyhada alla ilaha illallah? Ngape? Ayo dah. Ayo. Ibu, ada jawaban enggak? Ngapain? Kalau menyaksikan itu saya tahu luar dalam, saya tahu, saya kenal banget dia. Nggak mungkin dia melakukan, saya ini jadi saksi. Tuh, kan bahasa Indonesia begitu. Saya ini saksi. Saya tahu banget hidupnya sehari-hari. Nggak mungkin dia berbuat begitu. Puluhan tahun saya bertetangga, puluhan tahun saya satu sekolah, jalan bareng. Nggak mungkin, saya tahu banget dia. Itu namanya saksi. Nah, pertanyaannya, kita mengucapkan antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar, kan kita belum ngelihat Allah. Bahkan kita memang nggak bisa melihat Allah. Lalu kenapa ini kata-kata adalah menyaksikan? Ada jawaban? Baik. Kita ambil kesimpulan. Artinya begini, kita tanya atau enggak tanya, apa yang ada di tubuh kita ini udah menyatakan dengan jelas dan tegas, pasti rinci, cuman Allah adalah Tuhan. Gitu. Kekuatan keyakinan kita. Makanya iman itu nggak cukup cuman aman tuh bilang, nggak cukup. Gitu. Nggak cukup juga dengan membuktikan perbuatan, harus ada yakin. Ini yang kurang, dan ini kelemahan melebar kemana-mana untuk umat Islam dan jadi penyakit. Kok begitu Syukron?
Kan dulu baginda Rasul itu panjang tuh hadisnya, berkenan bercerita tentang keadaan umat akhir zaman. Di akhir hadis beliau mengatakan karena umat akhir zaman ini terjangkit satu penyakit. Apa itu? Al-wahmu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta banget amed dunia, benci akan kematian. Seakan-akan kalau bahasa kita dia mau hidup selama-lamanya, tapi nggak dalam keadaan susah. Itu nggak mungkin. Makanya di situ nampak, ya kan, keyakinan dia akan keputusan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut hilang. Keyakinan dia untuk kalau dia ibadah, dia sholat, dia taat, Allah kasih rezeki, bahkan Allah penuhin, hilang. Ini penyakit, saudara. Asli penyakit. Kalau kita bilangin saudara-saudara kita, urusan masing-masing dah syukran, jangan ngurusin saya. Saya kalau kagak nyari duit, siapa mau ngasih makan anak bini saya yang bayar kontrakan, bayar sekolahan? Udah dah, ente aneh-aneh syukuran. Tuh, bukan kita maksudnya untuk intervensi, enggak. Cuman ngingetin watawasau bil haq watawasau. Bahkan kalau untuk sahadat baginda Rasul, beliau pernah mengatakan, wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku pengen banget, kata Rasulullah, ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat saat itu yang mendengar Rasulullah mengatakan kalimat ini, kata-kata ini, para sahabat mengatakan, awalaisa nahnu ikhwanak? Bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Lah, antum ashabi, kata baginda Rasul. Kalian sahabat-sahabat aku. Yang aku maksudkan saudara aku adalah orang yang belum pernah berjumpa, melihat aku sama sekali, tapi beriman kepadaku dan risalah yang aku bawa. Lari lagi ke keyakinan. Makanya maaf, bukan gak suka maulid, bukan. Maulid itu enggak atau-atonya bentuk kita cinta sama Rasulullah, bukan. Kadang-kadang di majelis maulid kelihatan orang menentang sunnah ajaran Rasulullah. Padahal kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, apalagi di hidup akhir zaman, kayak megang bare, kata Rasulullah, maka berarti dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, kata baginda Rasul, besok bareng di surganya Allah bersama aku. Tuh dia. Kalau cuma modal maulid, enggak, saudara. Baca Simtudoror, Adiyahul Lami, Barzanji, enggak cukup membuktikan cinta sama Rasulullah. Enggak cukup, saudara. Harus ada bukti. Ketika orang meninggalkan ajaran Rasulullah, ketika orang benci dengan tuntunan Rasulullah, kita enggak bergeming, enggak lekang karena panas, enggak lapuk karena hujan. Apapun hantamannya, saya tetap ada di sini sampai mati saya. Tuh baru namanya cinta sama Rasulullah. Begitu saudaraku. Syahadat namanya. Ada syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar. Ya. Kita lanjutkan. Wa tuqimus shalah. Kalau udah kita mengucapkan syahadat, ucapan keyakinan, maka konsekuensinya buktiin dong. Jaga sholat. Maaf nih, maaf ya. Kalau kita dari Jakarta ke Bandung gitu ya, isi full tank, kira-kira bensinnya kurang apa netep apa lebih? Kurang. Dan kita tahu itu, kita sadar itu, kita gitu. Nah sekarang gitu ya, ketika kita udah mengucapkan syahadat, lisan, keyakinan, dan juga perbuatan, mantap berarti. Tapi ketika kita manusia cuma berucap aja syahadat, meyakini dalam hati, tapi nggak ada bentuk perbuatan, itu sama dengan kita memotong-motong gitu kan kesempurnaan tauhid kita. Jangan katakan ninggalin sholat itu biasa, saudara. Yang kebanyakan umat Islam saat ini berkata begitu dan meyakini itu gak apa-apa, ntar juga kita kodok. Dalam kitab yang sama,
tentang babu sholatil jum'ah, dikatakan orang yang mengatakan usolli zuhran la jum'atan qutila alal asah. Orang yang menyatakan, laki-laki ini Bu, yang menyatakan aneh nggak mau sholat, aneh nggak sholat Jumat, aneh sholat zuhur aja ntar, aneh mau cari duit misalnya, ya kan? Maka secara hukum agama dalam kitab ini nih, ya kan, qutila alal asah, maka dibunuh boleh. Itu pendapat yang paling sahih. Sukron, dahsyat banget. Itu untuk judulnya ngingetin, negesin, jangan main-main nama sholat termasuk Jumat. Gara-gara recehan ente halal darahnya di pandangan hukum agama, mahkamah agama, halal darah ente. Kalau di dunia halal darahnya, bagaimana besok di akhirat? Ini banyak yang main-mainin sholat soalnya. Jangan anggap kita orang bener. Kalau orang kagak sholat, sebener apapun dia kagak bener, sebaik apapun jelek dia. Karena tidak ada kebaikan satu agama, bahasanya umum, tanpa sholat. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Ya, nggak ada. Agama apapun tanpa sholat, umum bahasanya. Tapi orang Islam yang benar-benar judulnya agama di sisi Allah, dan kita jadi muslim mau dipandang baik selalu ame Allah, sholat. Nanti nular tuh ke kehidupan kita selama 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan, 29 30 dalam sebulan, 365 hari dalam setahun, baik hidup kita. Emang apa? Kalau kita jaga dan dandanin sholat kita, Allah yang jaga dan dandanin hidup kita. Itu sholat. Makanya keliru kalau orang punya permasalahan hidup, dilarinya bukan kepada Allah. Introspeksi dong. Lihat aja duit. Pernah kita bahas, ingat saya di sini. Kalau ada urusan di diri kita dan keluarga kita yang seakan-akan selalu datang, yang atau belum kelar datang lagi, atau belum kelar datang lagi, numpuk jadinya. Cek aja duit. Pertama, bagaimana hubungan kita sama Allah lewat sholat. Yang kedua, bagaimana sikap kita sama orang tua kita. Bohong kalau nggak ada masalah. Hidup kita banyak masalah, bohong. Pasti ada masalah. Bisa dua-duanya, bisa salah satu dari dua-duanya. Cek itu. Kalau itu kita cek, lalu kita dandanin, rapi udah dibikin sama Allah. Rapi. Ya. Belum azan. Oh. Dua-dua. Ayo. Kita lanjutkan. Waktu zakah, menunaikan zakat. Lebih kurang sekitar ada 30 ayat yang berisi dua perintah, yang nggak bisa dipisahkan dua perintah tersebut. Artinya yang A jalan sendiri, yang B enggak. Apa itu? Perintah diriin sholat dan perintah nunayin zakat. Ada sekitar 30-an dalam Al-Quran. Maka kalau ada orang yang sholat tapi nggak zakat, sholatnya Allah nggak terima. Kalau ada orang Islam nunayin zakat tapi nggak sholat, zakatnya Allah nggak terima. Kok bisa begitu, Sukron? Sholat itu menggambarkan hubungan vertikal kita sebagai seorang hamba kepada Allah, Zat yang maha mulia, vertikal. Kalau zakat horizontal, nggak bakalan masuk surga langsung, minimal banget pasti mampir di neraka. Kalau orang sholatnya bener tapi nggak bagus hubungan sama manusia. Itu bahasa halus saya begitu. Kalau bahasa agama nggak bakalan, udah nggak bakalan. Atau kita balik, dunia di hubungan sama manusia cakep banget, cakep lah. Nggak ada orang yang kita temuin kecuali akan menjadi si fulan tuh orang baik tapi nggak sholat. Jadi sholat sama zakat nggak bisa dipisahin. Syukron kan kita nggak punya usaha, lalu berarti kan kita nggak wajib zakat. Bener, cuman kan kita duit punya, pakaian punya, makanan punya, bagi. Walaupun namanya bukan zakat, kebaikan, mau namanya sedekah ke, hadiah ke, hibah ke.
Itu jadi celengan kita besok di akhirat. Di dunia Allah jauhin dari penyakit. Apa iye? Jangan kata apa iye. Kita bicara agama. Kata baginda Rasul, dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Kita nggak terlepas dari penyakit. Mau penyakit lahir kek, mau penyakit batin. Tapi dengan kita sedekah lillah, itu jadi obat. Nggak perlu kita ke apotik, nggak perlu kita judulnya ke puskesmas, nggak perlu kita ke klinik, nggak perlu kita judulnya ke GMC, nggak perlu, udah langsung obatnya dengan sedekah kita. Cuman pelit tuh, pelit, koren, kikir, tengkok dalam, bulu kasir, pantat kuning. Nah ya dah. Ayo kita ingat-ingat, pernah nggak kita lagi makan tiba-tiba ada yang minta, maaf Bu Haji, maaf Om, kira-kira pernah nggak gitu? Dikasih, kasih, banyakan yang nggak bisa jawab. Dia manusia, kita manusia, kita doyan makan, dia pun butuh makan, gitu. Kalau memang kita nggak mau ngasih seukuran yang kita makan, kasih buat dimakan ame keluarganya. Dia bisa isi perut ame keluarganya dengan hadiah yang kita berikan ame dia. Girang. Kita nggak ada tuntutan besok di akhirat. Emang apa? Apa yang kita makan nggak sendirian, kita berbagi ame orang yang membutuhkan. Walaupun gak wajib zakat, begitu. Coba kalau dibalik, beliau yang lagi makan, kita yang minta-minta, dicuekin bahkan diusir, rasanya bagaimana? Begitu dah. Untuk menyambung empati kita biar lebih berasa, balikin posisinya. Sekarang dia ada di tempat kita lagi makan enak, kita yang minta-minta, ditolak, nggak dikasih, bahkan diusir. Bagaimana perasaan kita? Makanya jangan, kalau lagi di atas, longokin ke bawah, berbagi, walaupun belum wajib zakat. Itu namanya celengan kita di akhirat. Yang penting lillah. Jangan juga kita bilang, 20 doain ya, ini anak saya lagi daftar kerja biar dia dapat ya. Ya elah, ngasih 20 mintanya banyak banget. Syukran kan tuh duit kita, kata ibu. Kalau kata agama tuh punya Allah. Kita cuman dimampirin doang, dititipin doang. Kok seakan-akan kita jadi pemilik? Kan keliru. Saya dipinjemin motor sama Bang Zarkasi. Beliau lagi jalan-jalan sama keluarga besar guru kita, Allah yarham rahmatal abrar, Kiai Haji Makmun Khatib. Gitu kan? 3 hari ke Anyer. Motor baru namanya. Ya kan? Saya bawa tuh motor misalkan. Punya siapa Syukron? Ya aneh. Pantas gak? Enggak, saya dipinjemin lagu-laguan sama motor. Bukan punya kita, sombong banget kita. Nggak pantas saudara. Kita dititipin, ilmu dititipin, duit dititipin, jabatan dititipin, harta benda dititipin. Kok ngaku punya kita sih? Keliru saudara. Ya, makanya sekali lagi, sholat sama zakat nggak bisa dipisahin. Dia juz'un la yatajazza, 2 bagian yang saling berkaitan. Satu diangkat, yang satu ngikut. Ya, nggak mungkin berpisah. Watasumu Ramadan, kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Besok insya Allah nih, ya, bulan Maret kurang lebih tanggal 25 Februari kita nisfu Sya'ban insya Allah. Insya Allah 11 Maret mulai tarawih. Ini kenapa syukur disampaikan? Biar kita bisa siap-siap, agar kita termasuk orang yang dipilih sama Allah untuk bisa ketemu 1 bulan yang cuman itu doang bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bersihin dah dosa kita.
dosa kita ame diri sendiri, ame Allah, ame manusia. Biar kita masuknya benar-benar bersih, bening, glowing masuk ke Ramadan. Dan kita semangat untuk ibadah. Nggak ada yang bisa ngesampingin, belokin niat kita untuk selalu ada di jalan Allah. Emang apa? Sebelumnya udah kita bersihin. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong bayar utang ibu. Ibu punya utang, puasa, bayar. Lakinya, suaminya, tulungin. Apa tulungin? Bisa nemenin puasa, bisa tawarin sahur, ame buke. Mau sahur apaan neng besok? Apa ya bang? Sop dah bang, sop. Terus satenya dia 20, sahur sate 20. Oke, kita begitu, jangan pakai banyak banget neng. Jangan, kita semangat. Oke, siap. Ntar abang beli habis ngaji. Buat sahur kan neng? Iya bang. Beliin, kan jadi girang gitu. Ketika buka kita tawarin lagi habis asar, neng. Iya, masih puasa kan? Masih bang, alhamdulillah. Terus mau buka pakai apaan ntar? Terserah abang nggak? Enggak, kamu maunya apaan? Gitu. Tuh lakinya begitu gak bu? Ada yang udah begini aja bang, kayak boneka di dashboard mobil, gini. Itu. Begitu, kan kita nih, mohon maaf ya Pak, dikit lagi nih closing. Maaf nih, apapun yang terjadi ame bini kita tanggung jawab. Asli saudara, bini kagak puasa sampai ketemu Ramadan tahun depan nih, tahun depan ketemu Ramadan, konsekuensinya pertama dosanya gede. Yang kedua dia harus qadha. Yang ketiga dia harus bayar fidyah. Mau nanggungnya? Mau? Kan kita mau apa ya? Bukan sok-sokan, nggak istighfar tobatan nasuh. Kan kita misalkan keluarin, taruhlah buke ame sahur 100 atau 150, aman saudara. Tuh. Dosa bini khilaf nggak qadha, puasa nggak terjadi. Emang apa? Kita kasih perhatian dan kita kasih bantuan berupa nemenin dia. Kan bini bagaimana kita? Iya bu. Ibu kok nggak ngangguk? Iya. Ada yang ngangguk terlambat. Mantan pacarnya Bang Rahmat. Ngangguknya terlambat. Alhamdulillah. Jadi gitu hadirin jamaah ya, bersihin dosa gitu, qadhain puasa, minta maaf, minta redho ame manusia yang ada. Emang apa syukron? Closing nih insyaallah. Emang apa syukron? Bisa jadi kita nggak sampai Ramadan, tapi kalau begitu kerjaan kita sampainya surganya Allah Subhanahu, insya Allah. Al-Fatihah.